Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di Ditya Kais Putra Channel. Pada kesempatan kali ini kita bakal nge-review coil racing dari merek Bintang Racing Team atau kita kenal BRT ya teman-teman. Ini sudah include bersama busi racing ya gitu ya, dan mari kita buka gitu ya coil beserta busi racingnya gitu. Nah mungkin sebelum ke produknya kita akan singkirkan dulu gitu ya, dan kita akan masuk kepada packagingnya dulu ya, walaupun packaging kita adalah sahabat ya teman-teman. Banyak yang mungkin teman-teman buang ya packaging ini. Kita baca dulu gitu ya, apa aja sih klaim-klaim yang BRT kasih terhadap coil ini gitu ya. Yang pertama ini adalah merupakan GC coil ya, atau kita mungkin ground coil ya ini. Ignition coil, coil penyalaan universal non injeksi, artinya ini hanya diperuntukkan untuk motor karbu ya teman-teman. Universal untuk motor karbu saja, tidak universal untuk motor injeksi maupun karbu gitu ya, hanya motor karbu saja. Hemat BBM 5%, mantap juga ya. Ini klaim yang mungkin dibutuhkan untuk motor-motor karbu yang terkenal mungkin lebih boros daripada injeksi untuk bawaan pabrik ya teman-teman. Terus di sini energi spark 2 kali lebih besar ya dari coil standar, berarti tidak menimbulkan gangguan ke CDI, dan dia mengklaim bahwa tidak menimbulkan gangguan ke CDI. Nah, karena memang banyak dalam dunia permotoran bahwa isu-isu ganti coil racing itu merusak CDI ya teman-teman, tapi dari BRT ini dia mengklaim tidak menimbulkan gangguan ke CDI ya teman-teman. Oke, mungkin dari depan ini sudah ya, kita tampak belakangnya teman-teman. Nah, di sini sama GC coil dan lain-lain, Super GC coil gitu ya, fitur GC coil. Nah, ini fitur-fiturnya ya teman-teman. Energi spark 2 kali lebih besar, artinya lebih besar dari bawaan motor ya. Power up to 0, horsepower teman-teman. Dia mengklaim bahwa menggunakan coil ini akan menaikkan 0,5 horsepower ya teman-teman. Ini merupakan dobrakan yang cukup lumayan dari BRT ya menurut saya, karena dengan mengganti coil saja ini bisa menaikkan horsepower 0,5 ya teman-teman, mantap sekali. Terus tidak menimbulkan gangguan ke CDI, hemat BBM 5%. Ini ya mungkin yang di depan tadi ya teman-teman. Nah, terus di sini ada energi spark ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk yang biru ini itu adalah GC coilnya ya, dan yang merah itu merupakan coil dari Yamaha nih. Ada bacaan ori Yamaha teman-teman nih, ori Yamaha ya, berarti ini adalah data yang memang di-input dan dijadikan kemasan oleh BRT pada saat mendyno mungkin ya, mendyno antara GC coil dengan coil ori Yamaha teman-teman. Dan ini mungkin sisanya ya marketing cukup banyak ya teman-teman. Cukup baik terobosan yang dipakai BRT, tapi belum baik ketika kita belum mencobanya ya. Kita lanjut ke bagian produknya teman-teman. Oke, tadi udah bagian packagingnya ya, tapi di packagingnya ini ada yang aneh ya teman-teman. Di packagingnya itu warnanya hitam, tapi pada saat datang kita mendapatkan yang warna abu ya, atau memang warna abu ya. Tapi itu warna bukan masalah, yang penting fungsi dan fiturnya terpakai ya, atas klaim-klaim yang BRT dapat gitu ya, yang BRT kasih fitur-fiturnya ya. Oke, untuk packagingnya cukup pakai plastik saja ya. Mungkin BRT bisa meningkatkan hal tersebut karena mungkin ya lumayan riskan ya takutnya. Kita buka teman-teman, ini cuman pakai kawat doang seperti ini BRT. Tapi it's okay, yang penting ya bisa menyala dengan baik ya.
dia telah memperhitungkan bahwa dengan packaging seperti ini produknya akan baik-baik saja kepada konsumen gitu ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini tuh ya teman-teman. Di sini ada tulisan ya, tulisannya BRT Bintang Racing Team, dan di sini ada yang bacaannya non injeksi teman-teman. Seperti itu. Untuk tampilan ini tidak terlalu mencolok dan ini saya suka ya karena ya simple gitu ya, tidak terlalu mencolok, dan untuk finishingnya ini cukup rapih ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini packagingnya apa sih? Finishingnya cukup lumayan baik ya, atau bahkan sangat baik ya. Nah, keren ya. Kita lanjut, kita selain mendapatkan coil, kita mendapatkan include ya teman-teman. Include apa nih? Include busi racing ya teman-teman. Karena ini saya diperuntukkan untuk Jupiter MX ya. Oh, susah dibuka guys. Nah, oke guys, setelah lama tadi buka ya dan akhirnya kebuka juga gitu ya, dan ini sedikit crack ya teman-teman. Untuk packaging businya ini luar biasa bagus ya, sangat melindungi dan ini eksklusif sekali ya. Dan biasanya dari produk-produk lain gitu ya hanya memakai kardus ya. Ini tapi BRT cukup menginovasi ya untuk busi-busi, menginspirasi busi-busi lain. Dan di sini karena untuk businya Jupiter MX gitu ya. Nah, ini bisa diputar dan ya ini keren guys. Tuh. Super Iridium. CPR 9 ya guys ya untuk kode motor Jupiter MX new gitu ya. Di sininya juga ada bacaan bintang racing team gitu ya. Gitu guys. Oke guys, daripada kita banyak cincong, mari kita pasang dan kita bahas apakah ini aman gitu ya. Coil racing ditambah busi racing ditambah CDI racing gitu ya. Apakah coil racing BRT merusak CDI coil BRT, dan apakah ini akan meningkatkan performa seperti klaim-klaim yang ini ataukah memunculkan masalah di motor Jupiter MX saya? Kita review jujur, mari kita lakukan eksekusi. Let's go. Nah, oke guys, kita akan pasang ya bagaimana CDI BRT ditambah coil BRT dan ditambah busi racing. Mari kita lihat pemasangannya, let's go. Nah guys, jadi yang dipasang cuman coil dan businya ya, karena yang CDI-nya sudah terpasang di sini teman-teman. Mari kita buka, let's go. Oke teman-teman, jadi inilah hasilnya ya. Cuman ini belum diberesin ya, karena ini kenapa lama teman-teman. Ternyata si pasang pasang coil BRT di Jupiter MX New itu tidak PNP ya teman-teman. Teman-teman harus buat bracket lagi ternyata, karena si body coil sama body rangkanya itu kena ya. Jadi nggak bisa PNP. Alhasil saya harus bikin bracket dulu dari piringan teman-teman gitu ya. Dan harus menambahkan baut serta mur di bawahnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak PNP. Teman-teman butuh bracket, bikin, dan mur serta bautnya 2 pasang. Seperti itu teman-teman. Untuk sisanya ini tinggal masukin aja seperti ini. Ini belum ada murnya teman-teman, lagi nyari ya. Gitu teman-teman. Dan untuk ininya pun kita pakai yang orinya lagi ya, ori Yamaha bawaannya, ori Jupiter MX bawaannya. Sisanya tinggal PNP aja. Untuk businya juga, businya PNP teman-teman. Nih, businya PNP gitu ya. Oh nggak fokus Nah pokoknya gitulah ya teman-teman. Nanti gimana hasilnya, cek soundnya, let's go gitu. Jadi sekarang sudah selesai pemasangan CDI BRT dan busi BRT disandingkan dengan CDI BRT dual band ya. Ini sudah selesai dan mari kita lihat motornya. Nah teman-teman, jadi ini udah rapih ya, dan tadi saya udah cobain ke Lembang buat ngetes ya, dan rasanya mungkin tidak terlalu signifikan ya.
entah itu dari performa pada saat putaran atas maupun pada saat putaran bawah. Namun yang saya rasakan itu adanya akselerasi yang semakin galak pada saat menggunakan coil BRT tersebut dan disandingkan dengan CDI BRT dan busi racing ya. Mungkin untuk sekarang isu terkait dengan coil BRT disandingkan dengan CDI BRT akan merusak CDI katanya kan. Mungkin itu saya akan coba beberapa bulan apakah CDI saya nanti akan bermasalah apa enggak. Nanti kita lihat aja ke depannya, mudah-mudahan tidak ada kendala dan mungkin nanti ke depannya kalian bisa ikuti gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja, kita lanjut besok ya, karena besok kita akan cek sound dan cobain gitu ya motornya menggunakan coil, CDI, dan busi dari BRT itu sendiri apakah akan berpengaruh. Tapi dari tes yang saya lakukan ke Lembang tadi, putaran atasnya sama saja dan putaran bawahnya mungkin agak sedikit naik, cuman tidak begitu berpengaruh. Namun akselerasi yang saya rasakan meningkat gitu ya, menjadi agak galak sedikit. Bagaimana keseruannya besok? Let's go. Nah teman-teman, kita cek sound ya. Ini penggunaan coil BRT, busi BRT dan CDI BRT ya. Kita cek sound dulu ya guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita coba ya riding apakah ada perbedaan atau enggak. Let's go. Semoga aman-aman aja ya guys ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya menggunakan coil BRT itu di Jupiter MX kita mulai dari kelemahannya dulu. Kelemahannya itu yang pertama tidak PNP karena kita harus membuat bracket dan penambahan baut serta murnya juga ya, itu tidak PNP. Yang kedua, ketika kita menggunakan coil BRT dan busi BRT disandingkan dengan CDI BRT, kita harus setting lagi karbu ya. Ketika teman-teman tidak nyeting lagi karbu, maka itu akan sedikit lemot ya. Maka dari itu kita harus setting karbu lagi dan alhasil saya sudah setting karbu dan itu benar-benar enak teman-teman. Akselerasi, tidak lemot, benar-benar menambah tenaga lah gitu ya, menambah performa motor itu sendiri teman-teman. Itu kelebihannya. Yang kelemahannya dua aja, penyesuaian pilot jet main jet dan penyesuaian bracket pada saat pasang coil BRT. Nah untuk aman atau tidaknya menggunakan coil BRT disandingkan dengan CDI BRT itu saya tidak bisa berbicara sekarang karena saya akan mencoba beberapa bulan ke depan dan nanti akan membuat videonya juga jika terjadi masalah terhadap CDI saya. Oke teman-teman, paling segitu video kita kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.